Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Devi Siti Wahyuni. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu dukung aku, yang selalu support channel YouTube aku, yang selalu nyempetin waktunya untuk nonton video aku. Oke, jadi pada video kali ini aku mau nge-share ke kalian apa sih alat-alat yang biasa aku pakai untuk bikin video. Nah, ini juga sebagai jawaban bagi teman-teman yang suka bertanya, Dep, kalau misalnya bikin video pakai alat apa aja sih? Terus pakai aplikasi apa aja gitu? Nah, untuk itu daripada berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Yang pertama itu adalah kamera. Nah, di sini tuh banyak banget teman-teman yang bertanya, Dep, kalau misalnya bikin video pakai kamera apa sih gitu. Jadi aku tuh selama ini dari awal nge-YouTube sampai sekarang itu aku menggunakan kamera handphone, teman-teman. Handphone yang aku pakai ini adalah handphone Realme C1. Nah, handphone ini udah aku beli dari sejak tahun 2018 sampai sekarang itu masih aku pakai. Dan biasanya aku pakai kamera depan ya, teman-teman. Untuk harganya yang biasa aku pakai atau spesifikasinya, teman-teman bisa lihat aja di Google. Kalian bisa cek-cek aja itu kayak gimana. Dan ya kalian pasti tahu lah ya, ini handphonenya bukan handphone yang mahal, ini handphone biasa-biasa aja. Tapi sampai detik ini aku masih bisa gunain untuk bikin video YouTube aku. Nah, makanya untuk teman-teman yang misalnya pengen banget nge-YouTube terus kalian belum punya kamera, tapi kalian punya handphone gitu dan ada kameranya, selama ada kameranya itu bisa banget kalian pakai gitu. Aku aja tuh pakai handphone yang biasa aja bisa itu, apalagi kalian pasti bisa. Nah, jadi ini dia handphone yang biasa aku pakai buat ngerekam video, guys. Jadi ini adalah handphone Realme C1. Biasanya posisi aku bikin video itu kayak gini. Jadi di apa sih landscape kayak gini. Ya, sesuaikan saja. Ini aku pakai kamera belakang ya. Kalau misalnya pakai kamera depan itu bakalan jadi kayak gini. Tuh, jadi lebih cerah ya, lebih cerah. Nah, setelah handphone itu yang kedua yang menurut aku ini penting juga adalah pencahayaan. Pencahayaannya di sini aku pakai ring light, teman-teman. Dan untuk penyangganya aku pakai tripod atau kadang aku pakai kayak meja gitu disimpan kayak gitu. Ring lightnya sendiri aku waktu itu belinya di harga 160 ribuan kalau gak salah. Dan sekarang tuh udah jauh lebih murah daripada yang waktu pertama kali aku beli. Kalian bisa cek aja langsung tokonya, nanti aku bakalan cantumin di description box. Pokoknya ring light yang aku pakai ini bener-bener bagus, kokoh, terus juga bisa dipakai di outdoor karena emang dia kokoh. Jadi kalaupun ada angin dia nggak bakalan gampang kayak jatuh-jatuh gitu. Kayak gini. Nanti kita bakalan nyalain dulu, bentar. Oke, nah ini dia, kita bakalan nyalain dulu. Tuh. Dia tuh punya kayak 3 warna gitu, bisa diubah. Nah, biasanya cahaya inilah yang biasa aku pakai. Untuk ring lightnya sendiri, aku udah pernah review di video yang ini. Jadi kalian bisa nonton aja videonya biar kalian bisa lebih jelas lagi ngeliat reviewnya kayak gimana. Dan aku emang rekomendasiin banget sih karena emang sebagus itu. Nah, selain ring light, aku juga kadang menggunakan cahaya matahari gitu. Jadi ini cahaya alami yang kita gratis, gak perlu beli, gak perlu mengeluarkan budget. Hanya saja memang kalau misalnya kita menggunakan cahaya matahari, yang namanya alam, kita gak bisa nentuin ya kan. Jadi kadang dia ada cerah, kadang gak ada, kadang mendung, kadang... Ya pokoknya kita harus menyesuaikan aja gimana adanya gitu. Tapi sejauh aku pernah cobain pakai cahaya matahari juga itu nggak kalah bagus, teman-teman. Asal kita bisa menggunakan momen yang pas, yang tepat ketika matahari itu tuh lagi bagus-bagusnya, lagi bersinar-sinarnya gitu. Dan kita juga harus menempatkan di posisi yang bagus juga gitu kameranya biar pas nanti kita terkena cahaya matahari gitu, itu jadi bagus gitu di depan kamera. Cahaya matahari kayak misalnya itu kan jendela. Nah, terus kalian simpan meja di sini. Nah, kalian bisa pakai kameranya, kalian simpan di sini kayak gini. Nah, jadi seperti ini di sana di jendela. Jadi cahaya matahari masuk ke sini langsung. Jadi kita kelihatan gitu. Cahayanya bagus kan. Simpan di sini. Nah, ini aku lagi pakai cahaya matahari.
bagus juga kan ya efeknya, tapi ya emang kayak tadi aku bilang, kalau misalnya pakai cahaya matahari itu nggak bakalan terus menerus ada gitu, ada kalanya mendung, ada kalanya cerah, terus kalau malam apalagi kita nggak bisa pakai, tapi bagus. Jadi makanya kita harus pinter-pinter mencari lokasi yang emang ada cahaya matahari kena ke kita terus bagus gitu. Sebenarnya opsi untuk pencahayaan itu banyak banget, tapi karena ini kan videonya alat-alat yang biasa aku pakai, jadi aku cuma menyebutin yang biasa aku pakai aja gitu. Dan yang bisa aku pakai selain ring light ya cahaya matahari. Udah 2 itu aja. Berikutnya yaitu penyangga handphone. Nah, biasanya aku selain digunakan di tripod yang ada ring lightnya itu, aku juga pakai tripod dari tripod yang seperti ini. Aku pakai ini ada tripod gorilla gitu, jadi dia fleksibel, bisa disimpan di mana aja, bisa kita cantolin di mana aja itu pakai ini. Kalau kalian bisa pakai ini juga kalau misalnya kalian ngerasa terlalu pendek, kalian simpan di sini kayak gini. Oke. Nah, kalau dulu-dulu sebelum aku beli alat-alat kayak buat tripod dan lain sebagainya, aku biasanya pakai buku gitu teman-teman. Jadi kayak buku ditumpuk-tumpuk gitu, buku-buku yang tebel, atau misalnya kalian bisa pakai dus, bisa pakai apapun yang bisa ditumpuk. Habis itu nanti kalian tinggal simpan dan sejajarin sama muka kalian gitu. Itu juga bisa banget. Jadi kalian bisa menggunakan apapun yang ada di sekitar kalian. Berikutnya untuk suara ya teman-teman. Kalau untuk suara biasanya aku pakai bantuan ini. Kalau misalnya belum punya ini, ini tuh mikrofon, bisa pakai ini adalah headset. Bisa banget gunain ini di rumah yang punya ini ya. Kalau misalnya nggak punya, kalian mau beli ini juga bisa. Tapi kalau aku pribadi, jujur aja aku nggak pakai kedua ini. Terus aku pakai apa? Aku nggak pakai apa-apa. Nanti aku biasanya setting di pas aku ngedit video. Oke, jadi alat-alat yang mendukung aku dalam bikin video YouTube itu mungkin ya cuma itu aja sih ya. Selain itu apalagi ya? Udah itu. Nah, selain alat-alat hardware-nya gitu, selain itu ada juga alat-alat software atau aplikasi-aplikasi apa aja sih yang bisa aku pakai untuk membuat video. Nah, jadi aplikasi ini aku bagi-bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada aplikasi untuk ngedit videonya. Yang kedua, aplikasi untuk ngedit foto yang aku pakai buat thumbnailnya gitu. Terus yang ketiga, aplikasi untuk YouTube-nya sendiri. Kita ke aplikasi bagian yang pertama, itu untuk mengedit video. Biasanya aku pakai aplikasi KineMaster. Dan yang kedua, biasanya aku pakai juga InShot. Tapi di antara kedua ini, aku lebih sering pakai KineMaster yang mod. Jadi KineMaster ini nggak ada watermarknya, nggak ada logonya gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih caranya dapetin aplikasi KineMaster yang tanpa watermark, kalian bisa tontonin video aku yang ini. Nah, kenapa aku sering banget pakai aplikasi KineMaster dan aku emang lebih suka pakai itu? Yang pertama, dia ukurannya nggak bikin berat di handphone gitu, jadi kayak yang namanya kita nge-shoot di handphone, terus ngedit di handphone, ngupload di handphone, itu benar-benar perlu ruang yang kalau bisa tuh si aplikasinya jangan terlalu berat gitu. Nah, makanya aku pakai yang KineMaster, karena kalau misalnya pakai KineMaster itu nggak terlalu berat sih kalau di handphone aku yang modnya. Terus yang kedua juga ngeditnya tuh gampang di aplikasi KineMaster, pokoknya dari mulai kayak nge-cut-cutnya, terus transisi. Selain itu juga yang tadi udah aku bilang, kalau di video ini aku jarang banget pakai bantuan kayak mikrofon atau apa, jadi aku biasanya edit di aplikasi KineMaster ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu gimana cara ngeditnya, mungkin nanti lain kali di next video aku bakalan bikin cara-cara ngedit di KineMaster yang biasa aku pakai. Next, kita ke bagian aplikasi yang kedua, itu adalah aplikasi untuk aku ngedit foto. Nah, biasanya aku pakai aplikasi PicsArt seperti ini. Nah, pakai aplikasi itu tuh benar-benar gampang banget, kayak kita mengubah background, terus kayak nambahin kata-kata karena banyak banget pilihannya. Jadi aku biasanya pakai itu karena emang benar-benar gampang gitu. Dan mungkin nanti kalau misalnya kalian juga mau aku bikinin video ngedit di aplikasi PicsArt, mungkin nanti aku bakalan bikin lagi videonya misal. Nah, foto ini tuh aku gunain untuk di thumbnail. Kalian bisa lihat contohnya tuh kayak gini. Nah, ini kan kayak backgroundnya tuh aku ubah. Terus gimana sih caranya, itu benar-benar kayak ada caranya gitu. Nanti mungkin aku di next video aku bakalan jelasin. Next, yang terakhir, yang ketiga, bagian aplikasi yang biasa aku pakai untuk nge-video YouTube, terus kayak menyeting bagian-bagian di YouTube. Itu biasanya aku pakai dua aplikasi.
Yang pertama adalah aplikasi YouTube yang biasa kita pakai. Jadi kayak buat kalian nonton itu kan di sana ada ya untuk ngupload video. Nah, biasanya aku ngupload di sana. Sedangkan untuk kayak ngubah thumbnail, terus abis itu nambahin hashtag, terus nambahin tagline dan lain sebagainya, itu biasanya aku pakai di aplikasi YouTube Studio. Jadi itu dia peralatan yang biasa aku pakai buat nge-YouTube dan juga aplikasi-aplikasi yang mendukung aku untuk bikin video YouTube. Semoga informasi yang aku bagikan ini memberikan manfaat buat kalian, apalagi yang kalian pengen nge-YouTube. Ayo dari sekarang semangat, mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, buat kalian yang pengen aku bahas sesuatu atau pengen nanyain sesuatu, kalian bisa tulis aja di kolom komentar dan nanti mungkin aku bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Sekian video dari aku, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.